Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Anita Dwi Megasari dari SDN Kedung Dalem 2, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Probolinggo. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam Modul 3.1 demonstrasi kontekstual kali ini, ada 4 panduan pertanyaan yang harus dijawab. Mari kita simak video berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak di sekolah atau lingkungan asal Anda? Yang akan saya lakukan nantinya untuk dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik di sekolah maupun di lingkungan saya, yaitu antara lain, yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kepentingan tentang program-program yang terdapat dalam guru penggerak. Kemudian, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga apa hal-hal baik yang terdapat dalam program guru penggerak ini. Kemudian saya juga menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada diri saya, baik di dalam kelas dan juga di lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua, apakah langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil sebuah keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran antara lain, yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Selain itu, saya akan menentukan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut dengan cara melakukan uji legal, melakukan uji regulasi, melakukan uji intuisi, melakukan uji publikasi, dan melakukan uji panutan atau idola. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, lalu melakukan prinsip resolusi, kemudian melakukan investigasi opsi trilema, lalu membuat sebuah keputusan, dan yang terakhir melihat kembali
keputusan, dan refleksikan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada sebuah situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, besok, minggu depan, hari-hari selanjutnya pun saya dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya, tentunya ketika saya dihadapkan pada sebuah situasi dilema etika, maka saya akan dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya, dalam menjalankan pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentunya tidak bisa sendiri. Karena saya juga masih harus banyak belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, keterlibatan orang tua murid, komite sekolah, dan juga pengawas sekolah juga sangat saya perlukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Cukup sekian pemaparan kali ini dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam semangat, salam bahagia, guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.